record. Tampilkan layar penuh. Jangan Ya, Oke, terima kasih Bu Dewi. monggo Bu Evi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ika dan Bapak Ibu guru semuanya. Berikut pada siang hari ini kami akan mempersembahkan presentasi topik 2 yaitu tentang kebinakaan Indonesia. Indonesia yang harmoni. Kakak ambilin itu, Kak. Yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Dewi. Kepadanya waktu kami Pak persilahkan. Don, Pak Don. Benar, Bu. Kok sedikit sih? Baik, Siapa? sebelumnya kami perkenalkan dulu, saya selaku moderator Ibu Evi Amalia Astono dan ada anggota kelompok lainnya. Yang kedua adalah Ibu Dewi, Dewi Cahyaning Utami, kemudian ada Ibu Ika Sulistiarini, kemudian ada Ibu Eka Melina Purnama, dan Ibu Karsidah, terus Ibu Eni Aristini. Berikutnya kepada Ibu Dewi, waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Dewi. Baiklah, di sini untuk capaian pembelajarannya, selama mempelajari topik 2, kebinekaan Indonesia, peserta diharapkan yang pertama, memahami apa makna toleransi dan bagaimana cara mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mampu menganalisis penyebab kerentanan akan kebinekaan. Yang ketiga, memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk mulai dari diri, untuk pertanyaan pemantiknya, yang pertama, apakah Anda berasal dari keluarga yang beragam? Jika ya, bagaimana keragaman itu bisa bersatu dalam harmoni? Terus pertanyaan yang kedua, jika keragaman Indonesia itu adalah kekayaan atau aset, mengapa ada konflik yang dipicu oleh perbedaan akan keberagaman? Pertanyaan pemantik yang ketiga, daerah atau budaya mana di Indonesia yang ingin Anda kenali dan pelajari lebih dalam dan apa alasannya? Mungkin itu Bu Evi, monggo Ya, selanjutnya. baik. Terima kasih Bu Dewi atas pemaparannya. Untuk berikutnya, untuk kegiatan aktivitas akan disampaikan oleh Ibu Aristini. Monggo kepada Ibu Aristini, Ya, kami terima persilahkan kasih. untuk menyampaikan hasil pemaparannya. Monggo. Ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sama Bu Ika. Ini saya akan memaparkan yaitu aktivitas dalam kelompok 2 yaitu Indonesia Harmoni. Aktivitasnya yaitu, ayo kita mulai bermain. Dunia suku Anda akan berperan sebagai anggota dari salah satu dari 4 suku ini. Setiap suku memiliki misi yang harus dicapai. Namun dalam menjalankan misi itu ada banyak rintangan dan tantangan. Selamat menjalankan misi. Next, Bu Dewi.
Next. Buatlah catatan refleksi dan diskusi untuk menjawab beberapa poin di bawah ini. Mengapa beberapa suku sulit mencapai tujuannya? Apa saja yang menjadi kendala untuk mencapai tujuan? Agar mudah mencapai tujuan, aturan manakah yang harus dirubah atau dihilangkan? Next. Monggo Ibu Konsep, ini. konsep, konsep satu. Toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan berkarakter manusia. Sumber United Nations Education, Science and Cultural Organism. Yang kedua, toleransi tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan atau antar golongan atau disebut SARA, singkat SARA, merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan antar dalam suatu kesetaraan. Radikalisme. Geser, Mbak. Nggak kelihatan ini. Bu Evi, nggak kelihatan nih, bagaimana ya? Ini sudah pas nih Bu. Hmm. Dan geser Bu Eni ininya Ya, HP-nya yang digeser. Layar jenengan Ibu. Layarnya jenengan ini ada foto-foto ini. Oh iya, tak geser dulu nih. Ya. Nah, Iya. klik-klik atas. Radikalisme adalah sikap atau tindakan menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945. SKB 2 KL tentang penanganan radikalisme di kalangan ASN 2019. Oke, baik Bu Eni, terima kasih Terima untuk kasih. pemaparan. Untuk Dari berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Sulistiarini kepada Bu Ika Sulistiarini. Waktu kami persilahkan. Baik, untuk konsep yang kedua yaitu beragam praktik toleransi di berbagai pelosok negeri. Salah satunya adalah toleransi yang ada di sekolah. Contohnya siswa SMP Kristen Yahya yang melakukan kunjungan ke SMP Muhammadiyah 8. Programnya diberi nama Breaking Down the Walls. Ini bertujuan membangun jembatan pemahaman dan meruntuhkan tembok prasangka. Terus yang kemudian toleransi di pesantren. Untuk menumbuhkan sikap toleransi dan pemahaman terhadap budaya lain dalam satu kamar ditempatkan para santri yang berasal dari berbagai daerah, baik Jawa, luar Jawa, maupun santri dari luar negeri. Selanjutnya. Next konsep. Untuk yang ketiga, beragam praktik toleransi di berbagai pelosok negeri. Di sini toleransi di masyarakat, toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tambrau, Papua Barat menjadi contoh yang indah. Panitia yang bertugas pada perayaan Hari Besar umat Kristen adalah umat Islam, begitu juga sebaliknya. Dan Bapak Ibu bisa melihat di situ sudah disematkan link YouTube-nya. Untuk konsep yang ketiga, intoleransi yang meninggi. Di sini hanya kita menyematkan link yang di situ banyak seperti yang terjadi seperti sekarang lah, itu kayak Palestina dengan Israel gitu, Bapak dan Ibu. Lanjut. Selanjutnya ini akan disampaikan oleh Ibu Karsidah. Ibu, monggo kepada Bu Karsidah. Oke, baik. Waktunya kami Terima persilahkan. kasih
Iya. berarti. Dan Bapak Ibu, saya akan melanjutkan untuk pemaparannya, yaitu di konsep 4 ini, yaitu hebat jadi moderat, di mana moderasi apa itu moderasi beragama ya? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Ya, beragama dengan moderasi agama ya. Tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Nah, dalam arti moderasi ini artinya di tengah-tengah tidak ekstrim, seimbang ya. Sikap moderat tidak hanya dalam beragama tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Next, Ibu, Bu Dewi. Konsep selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila, di mana memang sekarang ini ya dalam dunia pendidikan ya profil pelajar Pancasila ini yang masuk ke dalam kurikulum Merdeka ya salah satunya adalah ada kemandirian atau mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu kebinekaan global yang sekarang kita bahas ini. Selanjutnya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Next, Ibu. Nah, di sini sebenarnya ada contohnya Bapak Ibu ya, dengan mengklik ke linknya. Nah, untuk pengaplikasiannya, di mana untuk yang pertama adalah Link kita Polkasan. ya, kita ambil batik pemersatu bangsa ya, di mana kekayaan budaya Indonesia bukan hanya dalam bahasa seni, tradisi, tetapi juga dalam fashion atau pakaian ya, di mana yang sekarang ini di model fashion ini sudah bukan nasional lagi ya, tapi sudah internasional ya. Di samping ini adalah gambar batik dari berbagai daerah ya. Yang pertama, bisakah Anda menyebutnya dari mana? Di sini ada pertanyaan. Bisakah Anda menyebutnya dari mana asal batik di samping ini? Lalu, bisakah Anda menemukan 3 perbedaan dan persamaan dari setiap batik tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana dengan batik yang Anda pakai saat ini? Bisakah Anda jelaskan asal batik yang Anda pakai dan dari mana ya? Oke, Nah, selanjutnya next ke potongnya gitu. Nah, yang aplikasi kedua, kita diaplikasikan ke rupa-rupa makanan ya atau jenis makanan dari berbagai daerah ya. Salah satunya di sini adalah rupa-rupa soto Nusantara. Soto banyak ya di berbagai daerah. Nah, kekayaan budaya Indonesia bukan hanya dalam bahasa, seni, tradisi, tetapi juga dalam kuliner. Di samping ini adalah gambar soto dari berbagai daerah. Nama judulnya soto, tapi banyak sekali keanekaragamannya ya. Walaupun tetap di Indonesia, di sini satu makanan aja khas daerah masing-masing itu berbeda. Contohnya di sini ada soto Padang. Siapa yang udah nyoba, Bapak Ibu, soto Betawi, soto Makassar, dan lain sebagainya. Ya, mungkin dari Bapak Ibu semua di sini pasti berbeda seleranya ya. Oke, next Ibu. Udah, ini sepertinya yang Sudah. terakhir Ini ya. yang terakhir. Ini Oke. terakhir ya. Oke, terima kasih untuk pemaparannya. Jadi dari kami untuk lebih penting yaitu ke aplikasiannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. malam. Baik. Baik, Ibu Dewi, Ibu Eni, Ibu Ika, Ibu Karsida, terima kasih. Berikut adalah paparan yang sudah kami sampaikan dari kelompok 2 tentang topik kebinekaan Indonesia, yaitu Indonesia yang harmoni. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop share, stop record ya, Bu. Ya.